Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Putri, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 2, kelas D, dengan nomor induk mahasiswa 11930300071. Di sini saya akan mereview pertemuan pertama sampai ketujuh dengan mata kuliah pengantar ilmu politik, dengan jumlah SKS-nya itu ada 2. Terus bersama dosen pembimbing Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY, MH. Nah, untuk pertemuan pertama, beliau menerangkan tentang mahasiswa. Mahasiswa itu sendiri adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik itu universitas, institut, dan akademi. Mahasiswa ini memiliki 3 tridharma mahasiswa, yaitu yang pertama agent of change, yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa. Yang kedua itu iron stock, artinya sumber daya manusia itu berasal dari gagasan mahasiswa. Dan yang ketiga itu ada social control, yaitu mahasiswa itu sebagai pengatur dalam masyarakat sekitar. Nah, untuk perbedaan guru dan dosen itu berbeda, tidak jauh berbeda. Pengertian guru itu sendiri yaitu tenaga pendidik siswa, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, dengan riwayat pendidikannya yaitu di strata 1. Sedangkan dosen itu memiliki peran sebagai pengajar dan peneliti, dan riwayat pendidikannya itu sampai kepada strata 3. Nah, untuk pertemuan kedua itu mengenai pengantar ilmu politik. Pengantar ilmu politik itu sendiri artinya ilmu pengetahuan yang membahas tentang politik, baik itu sekitaran negara atau hal-hal yang berbau politik lainnya. Nah, di sini terdapat pendekatan ilmu politik, yaitu yang pertama itu normatif. Pengertian dari normatif itu sendiri mempelajari masyarakat dalam ilmu politik. Dan yang kedua itu struktural, itu mempelajari susunan pemerintah dalam politik. Dan yang ketiga itu perilaku, mempelajari bagaimana perilaku individu politik. Terus yang keempat itu pilihan rasional, yang artinya mempelajari bagaimana memilih dalam pencalonan atau pemilu. Terus bidang kajian dalam ilmu politik itu juga terbagi atas yang pertama teori politik, yang kedua itu lembaga politik, dan yang ketiga itu partai politik, dan yang keempat itu kebijakan politik, dan yang keempat yang kelima itu membahas tentang pembangunan politik. Nah, untuk keterangan dalam pertemuan pertama dan pertemuan kedua saya hadir. Terus untuk pertemuan ketiga itu membahas tentang demokrasi, yang mana arti dari demokrasi itu sendiri adalah sistem pemerintahan yang menurut saya adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakatnya untuk memberikan pendapatnya, di mana konsep dari demokrasi itu sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seperti itu. Terus
Demokrasi ini sangat cocok untuk Indonesia karena sangat mementingkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sistem ideologi dari demokrasi ini sangat cocok untuk Indonesia. Terus untuk pertemuan ketiga, keterangan saya tidak hadir dalam pertemuan daring. Terus untuk pertemuan keempat itu membahas tentang pembatasan kekuasaan. Salah satu ciri negara hukum yang disebut dengan rule of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut dengan Rechtsstaat adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan ini dilakukan oleh hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Dan oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional. Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan dilakukan dengan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi-fungsi yang berbeda. Itu untuk pertemuan ketiga, membahas tentang pembatasan kekuasaan. Terus tambahannya, ini menurut Montesquieu dalam bukunya L'Esprit des Lois pada tahun 1784, dalam bahasa Inggrisnya The Spirit of the Laws, yang mengikuti jalan pikir John Locke, membagi kekuasaan negara ke dalam 3 cabang, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, yang kedua kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan, dan yang ketiga kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dan untuk materi selanjutnya itu mengenai hak azazi manusia. Itu pada pertemuan kelima. Hak azazi manusia adalah suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, di mana seseorang berhak menerima atau memiliki segala sesuatu yang mereka miliki, mereka inginkan. Juga berhak mendapatkan keadilan. Jika mereka merasa tidak adil dalam hal perikemanusiaan, mereka bisa menuntut keadilan kepada pemerintah. Hak azazi manusia ini dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak azazi manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Seperti itu. Dan untuk pertemuan kelima, keterangan hadir. Dan untuk pertemuan keenam itu membahas tentang budaya, sosialisasi, dan komunikasi politik. Nah, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-menurun untuk generasi ke generasi. Menurut E.B. Taylor dalam Sui Canto, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, juga kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan sosialisasi politik merupakan komponen penting dari sebuah sistem politik, karena dengan adanya sosialisasi politik
maka seseorang individu dapat mempelajari politik baik secara disadari maupun tidak disadari oleh masing-masing individu untuk mengetahui bagaimana permasalahan politik di sekitar mereka. Menurut Mueller, 1973 menggagaskan atau menyatakan komunikasi politik itu dapat didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apabila menekankan pada hasil. Sedangkan definisi komunikasi politik jika menekankan pada fungsi komunikasi politik dalam sistem politik. Hubungan antara budaya, sosialisasi, dan komunikasi politik, yaitu manusia harus tahu bagaimana caranya untuk bertahan hidup dalam lingkaran politik dan bagaimana manusia harus bisa berinteraksi dan bersosialisasi, juga berkomunikasi dengan seseorang dalam membangun dan mengembangkan pengetahuan tentang politik. Budaya politik itu sendiri berkembang pada saat masa reformasi. Budaya politik yang berkembang pada reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya, namun tidak ada budaya politiknya. Untuk pertemuan ke-6, keterangan hadir. Dan selanjutnya itu pertemuan ke-7, judulnya partisipasi dan partai politik. Partisipasi politik yaitu keikutsertaan seseorang dalam hal-hal yang bersifat politik seperti pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu contoh dari keikutsertaan atau partisipasi dalam politik, seperti itu. Dan selanjutnya perwakilan politik. Perwakilan politik ini adalah seseorang yang mewakili suatu organisasi politik dalam menyatakan suatu tindakan atau sikap dengan mengatasnamakan pihak yang dituju. Partai politik, suatu organisasi politik yang menjalankan tujuan dan cita-cita yang sama dalam suatu negara. Selanjutnya itu ada fungsi partai politik. Sebagai sarana komunikasi politik, sarana interaksi politik, dan sarana menyampaikan aspirasi masyarakat, juga pengatur konflik dalam masyarakat. Sistem dan klarifikasi partai politik. Itu terdapat 3 sistem dalam partai politik. Yang pertama itu sistem multipartai, yaitu muncul karena adanya keanekaragaman dalam komposisi masyarakat negara tersebut, yaitu adanya keragaman ras, agama, suku bangsa, kebudayaan, ataupun ideologi yang dianut dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua itu sistem partai tunggal, artinya hanya ada satu-satunya partai dalam negara tersebut. Contohnya, negara yang memperlakukan sistem ini adalah Partai Gading, Guinea, Kuba, Korea Utara, Mali, dan Republik Rakyat Cina atau RRC. Yang ketiga itu ada sistem dwipartai, artinya terdapat 2 partai atau beberapa partai tetapi dengan peranan jaminan dari 2 partai. Dalam sistem ini, partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa.
memenangkan pemilu serta partai oposisi atau kalah dalam pemilu. Contohnya Amerika Serikat dengan Partai Republik dan Partai Demokratnya. Untuk keterangan dalam pertemuan 7 ini saya hadir, dan sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.